البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya agama Islam telah sempurna, bahwasanya hal tersebut memiliki dua konsekuensi utama, yaitu apa? Apa Yusuf? Ittiba' dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Nah, yang pertama ittiba', harus. Kalau kita yakin Islam itu sempurna, ya kita harus ittiba', betul-betul mengikuti syariat Islam dan menjauhi kebid'ahan. Dan berhubungan dengan ittiba', kemarin kita membahas tentang apa? Keutamaannya dan arti pentingnya. Nah, bahwasanya ittiba' merupakan pokok dalam agama ini. Seorang tidak akan bisa agamanya baik, ikhwan, kalau tidak ngikut terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kemarin berhubungan dengan keutamaan ittiba'? Indah Aba Muhammad. Syarat diterimanya amal, ini jelas. Naam, apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, yang kedua apa? Zakaria. Sebagai dalil kebenaran dia dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia mencintai Allah, maka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencintai agama ini, ya wajib mengikuti syariatnya. Yang ketiga, Pak Ridwan. Sebab masuk seseorang ke dalam surga dan selamat dari neraka, ini jelas. Ayat yang banyak, naam, dan dalil yang banyak bahwasanya seorang yang mengikuti sunnah Nabi akan apa? Mendapatkan kemuliaan surga. Bagaimana asar dari Imam Malik yang disebutkan kemarin? Hafidta? Indak Talha. Naam, as-sunnatu safinatu Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Naam, sunnah itu ibarat safinatu Nuh, perahunya Nabi Nuh. Yang mau ikut naik maka akan selamat, yang tidak mau naik maka akan celaka. Keutamaan lain apa, Ahmad? Kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti sunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya? Tayyib, fabashshir ibad alladziina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Kemudian terakhir apa, Umam? Dari keutamaan ittiba',
sebab terhalangi dari azab. Dengan ittiba terhadap sunnah, ikhwan, itu penghalang dan pelindung terbesar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ketika seorang khawatir turunnya azab, seorang khawatir tertimpa petaka, hendaknya lebih memperkokoh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Baik. Ini 5 hal diingat-ingat. Dan berhubungan dengan konsekuensi kedua, yaitu harus meninggalkan bid'ah. Mari kita baca tentang beberapa athar seputar bid'ah tersebut. Siapa yang baca sebagiannya? Hendak Aba Zaid? Qaulul Auza'i rahimahullahu ta'ala, ini perlu jadikan ibrah ya ikhwan. Mabtada'a rajulun bid'atan illa sulibal wara'. Sehingga dia akan terjatuh dalam banyak kemungkaran-kemungkaran. Kalau seorang sudah melakukan kebid'ahan, mesti waroknya akan apa? Akan dicabut. Makanya perhatikan ahlul bid'ah, mereka paling berani untuk apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Paling berani untuk berolok-olok tentang masalah agama. Kenapa? Karena waroknya sudah dihilangkan. Seandainya punya warok, tidak akan berani ngomong seperti itu. Tidak akan berani membuat perkara-perkara din sebagai bahan olok-olokan dan ketawaan. Makanya kalau kita perhatikan majalis ahlul bid'ah, ya majalis apa? Gelak tawa. Sehingga kalau pengajian yang ditanya gayangnya, gayang, tidak tahu hasilnya apa, tapi gayang tadi, masya Allah, semuanya ketawa terbahak-bahak. Baik. Dan untuk melengkapkan pembahasan ini, ikhwanifillah, berhubungan dengan masalah bid'ah ini, dalil-dalil banyak menyebutkan tentang bahayanya bid'ah untuk kita semakin menjauh darinya. Lalu apa di antara khuturatul bid'ah tersebut? Bahaya-bahaya dari kebid'ahan. Yang pertama, annaha tahbitul amal, atau annaha tuhbitul amal, bahwasanya bid'ah itu menghapus amalan. Kenapa? Karena amalannya tidak diterima. Bagaimana bisa ditulis kalau apa? Amalannya tertolak. Sebagaimana dalam hadits Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini jelas, sehingga para pelaku bid'ah, ikhwan, capek tapi tidak mendapatkan apa-apa. Amalannya tertolak. Kemudian bahaya yang kedua, dan ini juga konsekuensinya berat, yaitu ittihamu dinillahi bin naqs. Tuduhan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Mau tidak mau, bid'ah ikhwanifillah terkandung di dalamnya hal ini. Kenapa? Karena dia mengadakan suatu tambahan di dalam syariat yang tidak termasuk di dalamnya. Berarti dia menganggap syariat ini belum sempurna sehingga butuh penambahan. Sebab sesuatu yang sempurna tidak butuh tambahan dari inovasi kita. Padahal Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala tegaskan apa?
Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa saja mengadakan suatu kebid'ahan yang dia anggap itu bagus, maka telah menuduh Nabi kita Muhammad mengkhianati risalah. Hal yang ketiga, ittihamur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'adamil balagh. Ini juga parah. Kalau sampai diucapkan ini bisa kufur, ikhwan. Cuman ini kan konsekuensi. Yang banyak manusia lalai dari konsekuensi batil bid'ah ini. Kalau seandainya dia dikatakan, nah ditanya, bid'ah yang kamu lakukan, terkandung di dalamnya tuduhan kalau Rasul belum menyampaikan secara sempurna. Dia kemungkinan mengatakan, iya, aku meyakini memang Rasul belum menyampaikan secara sempurna. Hukumnya apa ini? Hukumnya kufur, ikhwan. Kalau sampai demikian dia dengan tegas. Nah, dan ini konsekuensi yang berat. Terdapat di dalamnya tuduhan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan agama ini secara sempurna. Padahal para sahabat radhiyallahu alaihim telah bersaksi. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada bertanya pada mereka, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun?" Kalian akan ditanya tentangku. Terus apa kelak yang akan kalian katakan? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasah. Sungguh ya Rasulullah, kami akan bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan dan menunaikan serta menasihati. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian bahaya yang keempat, ikhwan, annaha mukhalafatun sharihatun li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah wa mujanabatil bid'ah. Yang keempat, bahayanya ini merupakan bentuk penyelesaian yang sangat tegas terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Dan menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam alamat kecelakaan. Padahal Nabi telah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kita diperingatkan dari bid'ah, tapi malah kemudian melakukannya, maka berarti ini menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, annaha taghsha sahibaha bidzillah was-saghar. Bid'ah itu akan menjerumuskan pelakunya dengan kehinaan, menjerumuskan pelakunya pada kehinaan dan kerendahan. Sehingga ikhwan, di antara sebab direndahkannya kaum muslimin oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan munafikin dan kafirin, di antaranya banyaknya bid'ah di tengah-tengah mereka. Naam. Wa ju'ila dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri, sebagaimana telah kita lewati hadis dalam Ishriniyat. Akan dijadikan kehinaan dan kerendahan pada orang-orang yang menyelisih perintah. Ini yang disegerakan. Kemudian konsekuensi yang keenam atau bahaya bid'ah yang keenam, yaitu uqubatuha fil akhirah. Hukumannya di akhirat. Naam. Karena bid'ah lebih parah daripada dosa besar, tentunya ancamannya berat. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya masuk.
Allah Subhanahu wa taala telah katakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah ada yang putih bersih dan ada yang hitam legam, menghitam. Dan ahlul bidah masuk dalam kategori fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, orang-orang yang wajah mereka menghitam dan diancam dengan neraka jahanam wal iyad billah. Ibnu Abbas mengatakan fa ammal ladzina aswaddat wujuhum fa ahlul bid'ah wal ahwa. Adapun orang-orang yang wajah mereka menghitam, maka itu adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Bahaya yang berikutnya yaitu ibtalus sunnah wa bughduha. Dia akan membatalkan sunnah, akan menolak sunnah dan akan membenci sunnah. Dan ini juga bahaya yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena konsekuensinya semakin terjauhkan dari apa? Dari kebaikan. Kalau sudah membenci sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang dari kalangan kibar tabi'in, Hasan ibn Atiyah. Ini juga athar bagus, dicatat, dihafal. Yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dalam sunan beliau. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama mereka kecuali akan Allah cabut dari sunnah mereka yang semisal dengannya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu mesti membenci sunnah, Pak. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Ketika melakukan bid'ah, ia akan apa? Akan tercabut sunnah yang semisal. Sunnah antara adzan dan iqamah untuk apa? Untuk berdoa. Maka tercabut sunnah ini dengan apa? Dengan adanya nyanyi-nyanyian, senandung antara adzan dan iqamah. Diadakan bid'ah. Sehingga apa? Orang tidak akan berdoa. Orang sibuk dengan senandung-senandung itu. Akan mengganggu yang lain. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a min sunnat illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Perkataan siapa tadi ini? Arin? Hasan ibn Atiyah min kibari tabi'in. Dikeluarkan oleh siapa, Umar? Imam Ad-Darimi rahimahullah. Juga hampir sama, ikhwan. Perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya dia akan diuji dengan kebencian terhadap sunnah. Kalau sudah terbiasa dengan bid'ah, terhadap sunnah itu benci. Walaupun sesuatu yang sebenarnya tidak ada dampaknya, misal jenggot ini. Nah, sesuatu kalau logika, apa sih urusan jenggot? Apa salah jenggot sehingga kok begitu dibenci? Oleh ahlul bidah. Sampai semakin panjang jenggotnya semakin semakin bodoh dan seterusnya. Karena ada kebencian terhadap sunnah. Padahal sebenarnya mudah saja seandainya sunnah itu. Memang Nabi SAW membimbingkan. Kalau aku tidak bisa untuk memanjangkan jenggot, tidak bisa untuk membiarkan jenggot, tapi jangan membenci orang yang berjenggot, tapi tidak bisa. Itu sudah konsekuensi, ya kawan. Seorang yang yang terbiasa dengan bid'ah, mesti dia akan membenci sunnah. Dia akui atau tidak, disadari atau tidak, ini hukumannya.
Naam. Dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, laisa min sahibi bid'atin tuhdithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuhaddithuhu apa? Laisa min sahibi bid'atin tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi bid'atihi illa abghadha dzalikal hadits. Tidaklah ada seorang pelaku bid'ah pun engkau sampaikan kepada dia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hadis yang menyelisih kebid'ahannya, kecuali dia akan membenci hadis itu. Laisa min sahibi bid'atin tuhdithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuhaddithuhu apa? Laisa min sahibi bid'atin tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi bid'atihi illa abghadha dzalikal hadits. Kenapa? Karena hadis itu akan membuka kedok dia. Sehingga apa? Mereka suka untuk menyembunyikan nas, menyembunyikan dalil. Makanya ketika ditanya dalil, ya mereka berkelit dengan banyak alasan. Sampai sebagian beralasan, tidak usah bertanya tentang dalil, karena mereka yang sudah berilmu, mereka ilmu syariat sudah menjadi malakah, sudah menjadi apa? Sesuatu yang mengalir di mulut dia, sehingga sudah langsung dijawab dengan ucapan-ucapan dia, tidak butuh dalil lagi. Yang butuh dalil itu yang masih belajar. Yang masih belajar itu butuh dalil. Tapi kalau sudah mencapai derajat malakah, yaitu mencapai apa? Keahlian, maka tidak butuh dalil. Ini adalah apa? Pembodohan umat, pembodohan terhadap umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan, menjelaskan landasan kepada para sahabat ketika menerapkan suatu hukum. Dan kita ketika menerangkan hukum, ya berusaha mendekatkan umat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam dalam Darut Ta'arud. Beliau katakan, fala tajid qattu mubtadi'an illa wa huwa yuhibbu kitmanan nusus allati tukhalifuhu wa yubghidhuha. Tidaklah engkau dapati satu ahli bid'ah pun kecuali dia suka untuk menyembunyikan nas-nas, menyembunyikan dalil-dalil yang menyelisihi dia dan membencinya, sehingga mereka itu pengkhianat memang. Makanya jangan kalian percaya kepada ahli bid'ah, karena mereka khawan, mereka pengkhianat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang ke-8, yaitu khuturatuha 'alal mujtama', bahaya mereka pada apa? Pada masyarakat. Mereka berbahaya juga selain untuk diri mereka sendiri, akhwan. Mereka juga apa? Memiliki bahaya yang meluas kepada apa? Masyarakat. Sebagaimana bid'ah khawarij menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'immatu ahli al-bid'ah adharru 'ala al-ummati min ahli adh-dhunub. Wa li hadza amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qatlil khawarij wa nahaa 'an qitalil wulati adh-dhalamah. Para pimpinan-pimpinan ahlul bid'ah itu lebih berbahaya atas umat ini daripada pelaku-pelaku dosa. Oleh karena itulah Nabi perintahkan untuk memerangi orang khawarij. Diperangi, ya kawan. Orang-orang khawarij diperintahkan untuk diperangi. Kenapa? Karena bahaya mereka sangat banyak terhadap umat ini. Di sisi yang lain, wa nahaa 'an qitalil wulatidh dhalamah. Rasulullah melarang dari apa? Memerangi para penguasa yang zalim. Karena penguasa zalim ini ahlu dzunub, ya kan? Melakukan dosa-dosa. Tapi kalau khawarij pelaku bid'ah,
Naam. Bahkan dinukilkan ijma' tentang hal ini oleh beliau rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-20 halaman 103. Ahlul bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asy-syahwaniyah bisunnati wal ijma'. Naam. Para pelaku bid'ah lebih jelek daripada ahlul ma'asi, daripada pelaku-pelaku kemaksiatan, pengikut syahwat, berdasarkan sunnah dan ijma'. Jadi terjadi ijma' kalau pelaku bid'ah itu lebih buruk daripada pelaku-pelaku maksiat. Sehingga tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umat dari kebid'ahan dan pelaku-pelaku bid'ah. Demikian pula para imam kita. Bahkan untuk kita tidak menghormati mereka. Dikatakan oleh Ibrahim ibnu Maisarah, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Ibrahim bin Maisarah disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa saja yang memuliakan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah menolong, membantu dia untuk menghancurkan Islam. Wal'iyadu billah. Karena seharusnya mereka itu dijauhi. Naam. Kenapa ikhwan? Karena memuliakan ahlul bid'ah itu akan menimbulkan dampak yang tidak ringan. Orang-orang jahil akan menganggap dia orang mulia karena seorang sunni memuliakannya. Oh, dianggap berarti dia bagus. Ini akan menipu orang-orang yang jahil. Nah, kemudian yang dimuliakan tadi seakan-akan mendapatkan persetujuan sehingga semakin terjerumus dalam kebid'ahannya. Nah, kemudian ini untuk mujtama' yang ke-9 dan ini terakhir, khuturatuha 'alal fard. Bahayanya untuk pribadi masing-masing. Ini jelas itu sebagai dosa bahkan lebih berat daripada dosa-dosa besar. Lebih dicintai oleh syaitan. Nah, menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'da. Perkataan siapa ini? Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan, tidaklah seorang pelaku bid'ah semakin bertambah semangat illa zdada minallahi bu'da, kecuali akan semakin bertambah jauhnya dari Allah. Dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah dalam Hilyah di Abi Nu'aim, yang semisal juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat dalam bid'ahnya, semakin jauh dari Allah. Naam, maka pantaskah seorang suka untuk mempertahankan hal yang menjauhkan dia dari Allah? Naam, juga yang lebih mengkhawatirkan, dia akan terhalangi dari taubat. Nah, sebagaimana hadis yang masyhur, innallaha hajaba an kulli sahibi bid'at, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Allah menghijab, menutup taubat dari pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maksudnya tidak akan diberi taufik. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naam, ini 9 hal yang menunjukkan bahayanya bid'ah. Oleh karena itulah ikhwani fillah, hendaknya betul-betul kita berusaha untuk menjauhinya sejauh-jauhnya dan memperingatkan siapa yang ada di sekitar kita dari bahayanya. Naam, orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, orang-orang dekat kita,
tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Kenapa? Karena memang perkara bid'ah ikhwan tatkala sudah dianggap sebagai suatu ibadah, mereka akan mempertahankannya mati-matian. Naam. Taib, sehingga butuh usaha yang keras dari kita untuk betul-betul menerangkan yang bid'ah itu bid'ah dan mana yang sunnah untuk dipegang dengan kokoh. Asar-asar tadi dicatat, dihafal ikhwan, bagus untuk penyemangat kita dalam menjauhi bid'ah dan dalam usaha untuk kokoh di atas sunnah. Naktahi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka